Banyak orang bilang, dia udah dewasa kok. Tapi yang mereka maksud hanya karena usianya 30, 40, atau bahkan 50 tahun, dan ternyata sikapnya belum tentu sedewasa usianya. Masih banyak yang seperti anak kecil. Padahal ada anak 20 tahun yang lebih bijak dari orang dewasa yang doyan marah-marah di medsos. Ada remaja yang bisa menerima penolakan dengan tenang, sementara ada orang tua yang marah besar cuma karena beda pendapat. Kedewasaan bukan soal angka, tapi soal karakter, soal kendali diri. Dan itu nggak datang dengan sendirinya, tapi harus dilatih. Dilatih dari luka, dilatih dari rasa ingin marah, tapi memilih untuk diam. Dilatih dari saat ingin menyerah, tapi tetap bertahan. Kedewasaan bukan tentang seberapa tua usia kita, tapi seberapa mampu kita mengendalikan emosi ketika hidup mulai tidak adil. Banyak orang salah kaprah tentang makna dewasa. Mereka pikir, seiring bertambahnya umur, otomatis seseorang akan menjadi lebih bijak. Padahal, nyatanya, umur bisa menua, tapi hati dan cara berpikir bisa saja tetap kekanak-kanakan. Coba perhatikan, ketika seseorang merasa disalahpahami, ada yang langsung marah-marah, lempar kata-kata tajam, merusak suasana. Tapi ada juga yang memilih diam, mengelola perasaannya dulu, baru bicara. Itulah bedanya antara yang dewasa secara usia dan yang dewasa secara jiwa. Hari ini, kita hidup di dunia yang sensitif. Komentar sedikit, diserang. Salah paham dikit, langsung diblok. Orang beda pandangan, langsung dimusuhi. Dan kita lupa bahwa tidak semua hal harus direspon dengan drama. Tidak semua konflik harus dibalas dengan amarah. Tidak semua kesalahpahaman harus jadi pertempuran. Kadang, yang membuat hidup ini semakin berat, bukan masalahnya, tapi cara kita meresponsnya. Orang dewasa tidak harus memenangkan semua argumen, tapi dia tahu mana yang layak diperjuangkan, dan mana yang cukup didiamkan. Aku tahu, gak semua orang tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Ada yang dibesarkan dengan bentakan. Ada yang sejak kecil diajarkan kalau marah itu kekuatan. Ada yang gak pernah belajar menenangkan diri karena selalu hidup dalam tekanan. Tapi dewasa bukan tentang siapa yang ngajarin kita, tapi tentang kita mau jadi siapa. Saat kamu memilih gak balas kata-kata kasar dengan cacian, saat kamu memilih menjauh daripada bertengkar, saat kamu menangis di kamar, tapi gak menyakiti siapapun, itu adalah bentuk kedewasaan yang gak kelihatan, tapi paling berarti. Lalu bagaimana menghadapi masalah tanpa memperburuk keadaan? Masalah itu seperti api, dan emosi kita seperti bensin. Semakin kita menyiramkan bensin ke api, maka semakin besar pula kobarannya. Misalnya, Casio 1, kamu disalahkan atas sesuatu yang bukan kesalahanmu di tempat kerja. Naluri ingin marah, ingin melawan. Tapi saat kamu menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku paham kamu sedang emosi, tapi izinkan aku menjelaskan baik-baik. Hasilnya, masalah bisa reda. Bahkan kamu dihargai karena tetap tenang. Case 2. Pasanganmu membalas chat dengan dingin, tidak seperti biasanya. Hatimu panas. Kenapa berubah? Siapa yang salah sekarang? Tapi kamu memilih tunda reaksi, tahan jari, tahan ego. Lalu kamu bilang, kalau kamu sedang capek atau terganggu, aku di sini untuk dengar, bukan untuk memperkeruh. Dan dari situlah hubungan jadi saling dewasa. Kedewasaan adalah kemampuan memeluk diri sendiri. Kalau kamu lagi marah banget hari ini, tahan sebentar. Jangan langsung balas chat dengan emosi. Jangan langsung update story buat sindir orang. Jangan langsung putus hubungan karena satu konflik kecil. Ambil jeda. Tarik napas, tanya diri sendiri. Kalau aku balas marah, apakah masalah ini selesai atau justru makin rumit? Orang yang paling kuat bukan yang bisa teriak paling keras, tapi yang bisa tetap tenang saat dunia ngajak berantem. Kamu mau dewasa atau cuma tua? Saat kamu bisa kendalikan emosi, kamu gak cuma selamatin hari ini, kamu juga selamatin hubunganmu, reputasimu, bahkan mentalmu di masa depan. Kedewasaan bukan soal seberapa banyak luka yang kamu punya,
Tapi seberapa bisa kamu menenangkan dirimu sendiri di tengah luka itu? Kita semua pernah emosi, kita semua pernah salah langkah. Tapi mau sampai kapan kita terus menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain? Mau sampai kapan kamu biarkan emosi mengatur hidupmu? Orang yang benar-benar dewasa, bukan yang gak pernah marah, tapi yang tahu kapan harus diam, dan kapan harus bicara, dan kapan harus pergi tanpa menyakiti siapa-siapa. Ingat baik-baik, kamu gak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan padamu. Tapi kamu selalu bisa mengontrol bagaimana kamu meresponnya. Saat kamu menahan diri untuk tidak membalas dengan cara yang sama, kamu sedang menjaga hatimu tetap bersih. Dan disitulah, kamu sedang menanam karma baikmu sendiri. Kedewasaan bukan tentang siapa yang menang berdebat, tapi siapa yang bisa tidur dengan hati yang tenang, meskipun hari itu penuh masalah. Kalau hari ini kamu merasa gagal mengendalikan emosi, nggak apa-apa, kita semua pernah kalah. Tapi jangan berhenti belajar, jangan berhenti berlatih. Karena hidup ini nggak akan makin mudah, tapi kamu bisa jadi pribadi yang makin kuat. Bukan kuat karena nggak pernah terluka, tapi kuat karena kamu belajar untuk nggak menyakiti balik.